Perceraian pasti tidak diinginkan setiap pasangan suami istri. Keputusan berpisah ini akan menyisakan kepedihan bagi keluarga terutama anak-anak. Selain itu, hubungan silaturahmi antar dua keluarga bisa terputus karena perpisahan ini. Dalam pernikahan, hal yang paling takut dan paling dihindari adalah perceraian. Namun dalam kenyataannya, masih banyak perceraian yang dilakukan oleh pasangan suami istri dengan berbagai macam alasan dan persoalan. Perceraian itu terjadi tanpa melihat waktu seberapa lama pasangan tersebut sudah menikah. Ada yang pernikahannya baru seumur jagung, ada pula yang sudah puluhan tahun namun kemudian bercerai. Di dalam Islam, 1000 kali istri minta dicerai, sebelum suami mengiyakan, masih sah sebagai suami istri. Tapi sekali saja suami keluar kata cerai, meski bermaksud canda, maka jatuhlah talaknya. Namun ada saat di mana Rasulullah justru menyuruh suami untuk menceraikan istrinya. Hal ini pasti didasari perilaku istri yang sudah tidak sesuai dengan syariat dan melanggar norma. Seperti apa ciri wanita yang diperintahkan untuk diceraikan? Sebelum itu jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu. Yang subscribe semoga diberikan umur yang panjang. Yang pertama, tidak punya rasa malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang istri yang tidak punya rasa malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak malu melakukan hal yang dilarang Allah, menjauhi sifat takwa dan gemar bermaksiat, maka wanita seperti layak diceraikan suaminya. Seorang istri yang melalaikan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti melalaikan salat, dan suami tidak bisa mengajari atau memaksanya menjalankan kewajiban seperti salat, puasa, atau kewajiban lainnya, maka menceraikan istri dalam kondisi seperti itu adalah sunnah. Seseorang yang meninggalkan salat karena mengingkari kewajibannya atau karena malas, maka ia kafir. Ibnu Hasan radhiyallahu anhu berkata, tidak ada perbedaan pendapat di kalangan umat ini atas wajibnya salat yang 5 waktu. Barang siapa yang menyelisihi masalah ini berarti dia kafir. Al-Muhalla 1. Jika seorang istri meninggalkan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tentu dia bisa meninggalkan kewajiban kepada manusia terlebih pada suaminya. Yang kedua, tidak taat pada suami. Sebagai seorang suami, memiliki kewajiban untuk membimbing istri ke jalan yang benar. Jika seorang istri tidak taat kepada suaminya, maka dia disebut durhaka kepada suami. Istri yang tidak taat kepada suami disebut nusyus yang artinya membangkang. Istri yang melakukan nusyus adalah istri yang mengabaikan perintah suaminya, dan tidak ridha atas kedudukan yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadanya. Nusyus kepada suami adalah haram. Ancaman yang akan didapatkan istri yang melakukan nusyus sudah disebutkan dalam Al-Quran. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyusnya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surah An-Nisa, ayat 34. Yang ketiga, menolak berhubungan badan. Seorang istri tidak boleh menolak ketika suami mengajak berhubungan intim jika tidak ada alasan, seperti haid atau sakit keras. Kalau memang istri Anda tidak ada udzur, seperti haid atau sakit, kemudian menolak Anda tanpa udzur, maka dia telah melakukan sebuah kesalahan, kata Buya Yahya dikutip melalui akun YouTube. Seorang istri yang menolak diajak berhubungan intim oleh suami, maka malaikat akan mengutuknya. Seorang istri dalam riwayat dalam hadis Nabi kalau ada seorang suami mengajak seperti itu tanpa adanya udzur kok menolak. Kemudian suaminya semalam hatinya gelisah gundah, maka malaikat pun murka mengutuk wanita tersebut, ucap Buya Yahya. Yang keempat, tertarik pada pria lain. Selingkuh bagi sebagian orang merupakan perbuatan yang tak termaafkan. Jika hal itu terjadi dalam rumah tangga, tentu perceraian menjadi pilihan. Namun ada suami yang mendapati istrinya selingkuh namun tak mampu menceraikannya. Mengenai selingkuh, ada ulama yang berpendapat untuk mempertahankan namun ada pula yang berpendapat untuk menceraikan. Pendapat yang menyatakan untuk menceraikan istri berselingkuh ini,
Karena ketika sang suami mempertahankan istrinya, dia dianggap tidak memiliki rasa cemburu dan tergolong suami dayuts. Sikap dayuts ini termasuk dosa besar. Dari Abdullah bin Umar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 3 orang yang tidak akan Allah lihat pada hari kiamat, orang yang durhaka kepada orang tuanya, wanita tomboy, dan lelaki dayuts. Hadis riwayat Ahmad, Nasai, dan disahihkan Syuaib al-Arnaud. Yang kelima, istri yang pembohong. Perceraian bisa saja haram, sunnah bahkan wajib, tergantung sebab perceraiannya. Perceraian adalah hal yang dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi perceraian bisa terjadi karena suami menginginkannya akibat sebab-sebab yang jelas. Seorang suami yang mendapati istrinya berbohong dan berhutang kepada banyak orang, kemudian sang suami selalu membayar hutang tersebut, tapi sang istri mengulanginya lagi. Dalam kasus ini, apakah suami bisa menceraikan istri tersebut? Jika mendapati hal tersebut terjadi, haruslah diperhatikan firman Allah. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena kamu mungkin tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kepadanya kebaikan yang banyak. Quran Surah An-Nisa, ayat 19. Namun jika istri masih terus mengulangi, maka talak adalah jalan yang bisa ditempuh. Keenam, keluar rumah tanpa izin suami. Seorang istri yang hendak keluar rumah harus mendapatkan izin dari suaminya, karena wanita harusnya berada di rumah. Hal ini karena sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tinggallah kalian, para wanita, di rumah-rumah kalian. Quran Surah Al-Ahzab ayat 33. Jadi, seorang istri boleh keluar rumah tapi hanya untuk urusan penting, seperti untuk urusan dapur. Jika bukan urusan penting, seorang istri harus mendapatkan izin dari suami saat hendak keluar rumah. Syekhul Islam berkata, tidak halal bagi seorang wanita keluar rumah tanpa izin suaminya. Jika ia keluar rumah tanpa izin suaminya, berarti ia telah berbuat nusyus, durhaka, bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya, serta layak mendapatkan hukuman. Ketujuh, tidak mampu menjaga harta dan rahasia suami. Jika seorang istri tidak mampu menjaga harta dan rahasia suami dan menjadi sumber kegelisahan dan kelemahan, serta menjadi sebab musabab kerusakan kewibawaan agama dan dunia, perangai ini menjadikan talak disyariatkan. Bila hukumnya tidak wajib, setidaknya dianjurkan. Disebutkan dalam riwayat Al-Bukhari dari Ibnu Abbas bahwa ia berkata, talak itu dilakukan karena kebutuhan. Hadits ini diberikan penjelasan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, bahwa seorang suami tidak patut memberikan talak kepada istrinya, kecuali dalam keadaan mendesak seperti nusyus.